Perkenalkan, di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang Communication Science Foundation. Dengan anggota yang pertama yaitu Muhammad Fajar Taufik Roman dengan NM 043, Muhammad Abid Rizky Agilian dengan NM 130, Davira Yulia Ramadhani dengan NM 099, Marta Maya Savana dengan NM 157, dan yang terakhir yaitu Erika Putri Diantara dengan NM 158. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Diantana dengan nomor NIM 158. Saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi. Manusia dan kategori konseptual. Menurut Thomas Kuhn, kita tidak belajar melihat dunia secara terpisah, tetapi mengkategorikan pengalaman secara keseluruhan. Michel Foucault menunjukkan bahwa cara pengkategorian tidak bersifat universal seperti yang terlihat dalam contoh pengelompokan hewan dalam ensiklopedia Cina yang aneh bagi kita saat ini. Penting untuk merumuskan konsep dalam membangun suatu teori. Ahli teori komunikasi mengamati interaksi manusia dan mengkategorikan variabel-variabel berdasarkan pola yang ada. Misalnya, teori pelanggaran harapan menggambarkan bagaimana orang bereaksi ketika harapan tidak terpenuhi. Dengan konsep kunci seperti harapan, pelanggaran, dan perilaku nonverbal. Teori yang hanya membuat daftar kategori tanpa menjelaskan hubungan antara kategori tersebut disebut taksonomi. Teori efektif harus menunjukkan bagaimana konsep saling terkait dan menjelaskan hubungan antar variabel. Yang selanjutnya, teori penjelas ilmu komunikasi. Dalam ilmu sosial, penjelasan mengidentifikasi pola hubungan antar variabel dan menjawab pertanyaan mengapa. Ahli teori berhipotesis bahwa misalnya anak-anak yang banyak melihat kekerasan di televisi cenderung mengembangkan sikap kekerasan. Hubungan ini tidak mutlak, tetapi dapat dinyatakan sebagai kemungkinan. Dua jenis penjelasan yang umum adalah penjelasan kausal yang melihat hubungan sebab akibat dan penjelasan praktis yang menekankan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh untuk menjelaskan kegagalan dalam ujian menggambarkan perbedaan ini. Penjelasan kausal menyatakan kekurangan pengajaran sebagai penyebab, sementara penjelasan praktis menunjukkan usaha belajar untuk meraih nilai. Beberapa ahli teori berargumen bahwa teori harus menggambarkan realitas dengan menjelaskan mekanisme kausal, sementara yang lain percaya teori harus memberikan panduan untuk tindakan praktis, mencerminkan beragam perspektif dalam menghadapi situasi yang sama. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip adalah pedoman yang membantu seseorang memahami dan bertindak dalam suatu situasi. Setiap prinsip terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identifikasi situasi atau peristiwa. Yang kedua, norma atau nilai. Yang ketiga, hubungan antara tindakan dan konsekuensi. Sebagai contoh, dalam adaptasi lintas budaya, komunikasi menjadi kunci untuk beradaptasi. Para ahli teori ingin mengembangkan prinsip yang dapat digunakan dalam praktik untuk meningkatkan kehidupan. Proses berteori melibatkan berbagai dimensi, seperti asumsi, konsep, dan penjelasan, dan evaluasi teori juga penting dalam membangun pemahaman yang lebih baik. Teori adaptasi budaya mencakup 3 aspek utama: perpindahan ke budaya baru dan kebutuhan untuk beradaptasi, pentingnya komunikasi dalam memahami nilai dan norma, serta hubungan antara tindakan dan konsekuensi adaptasi, di mana keterlibatan dengan budaya tuan rumah yang mendorong adaptasi. Para ahli teori fokus pada pengembangan prinsip-prinsip sebagai dasar tindakan nyata untuk meningkatkan kehidupan. Contohnya adalah para ilmuwan proyek Manhattan yang mempertimbangkan dampak etis.
Cakupan teori menunjukkan seberapa lengkap atau inklusif suatu teori itu. Ada dua jenis generalitas dalam teori. Pertama, cakupan luas berarti teori menjelaskan berbagai perilaku dalam banyak konteks, seperti di kesehatan atau media. Teori yang baik dapat diaplikasikan di berbagai situasi. Kedua, cakupan sempit berarti teori fokus pada peristiwa tertentu, tetapi masih bisa menjelaskan luas seperti teori tentang putusnya hubungan yang relevan untuk berbagai jenis hubungan. Berikutnya contoh kesesuaian. Misalnya, jika sebuah teori berasumsi bahwa individu membuat pilihan berdasarkan pertimbangan dan rencana, maka tidak tepat untuk memprediksi perilaku mereka hanya berdasarkan hubungan sebab akibat. Sebaliknya, jika sebuah teori berfokus pada ketidaksadaran sebagai faktor utama yang mempengaruhi perilaku, maka melakukan survei untuk memahami alasan di balik tindakan individu tidak akan memberikan hasil yang akurat. Selain itu, jika sebuah teori mengklaim bahwa harus bebas dari nilai, maka mendefinisikan komunikasi berdasarkan standar efektivitas atau nilai tertentu akan bertentangan dengan prinsip tersebut. Berikutnya yaitu konsistensi logis. Kesesuaian atau konsistensi logis adalah hubungan harmonis antara teori dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Ini berarti bahwa semua elemen teori harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Berikutnya yaitu penjelasan kausal. Dalam tradisi kognitif, terdapat pandangan bahwa individu secara aktif memproses informasi dan merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan pribadi. Namun, ketika peneliti dari tradisi ini menyatakan hukum-hukum yang bersifat universal tentang perilaku, hal tersebut dapat mengurangi ruang bagi tindakan yang disengaja, karena penjelasan kausal tidak dapat sepenuhnya menjelaskan pilihan dan tindakan yang didasari oleh niat individu. Heuristik dalam teori dapat menghasilkan ide baru untuk penelitian dan memiliki nilai heuristik yang berguna untuk pembelajaran dan pemecahan masalah. Teori-teori heuristik dapat menghasilkan pertanyaan, hipotesis, serta konsep baru atau mengeksplorasi situasi baru. Validitas adalah nilai kebenaran dari suatu teori yang bukan fakta mutlak, melainkan nilai yang bervariasi berdasarkan pengalaman. Ada 3 jenis validitas: nilai yang berkaitan dengan pentingnya teori, korespondensi yang mengukur apakah konsep teori dapat diamati, dan generalisasi yang berkaitan dengan cakupan teoritis. Kesederhanaan teori. Definisi uji kesederhanaan. Uji kesederhanaan berfokus pada seberapa logis dan sederhana penjelasan yang diberikan oleh sebuah teori. Teori yang mampu menjelaskan fenomena dengan cara yang lebih ringkas dan mudah dipahami akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan dalam berbagai konteks penelitian. Berikutnya yaitu kualitas teori. Teori yang menyajikan penjelasan paling sederhana seringkali dianggap lebih baik karena memudahkan pemahaman dan aplikasi. Teori yang kompleks terkadang sulit untuk diuji atau diterapkan secara praktis sehingga kesederhanaan menjadi kriteria penting dalam evaluasi. Berikutnya yaitu hati-hati terhadap kesederhanaan yang berlebihan. Meskipun kesederhanaan itu diinginkan, terlalu menyederhanakan teori dapat menyebabkan pengabaian terhadap faktor-faktor penting yang mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti. Hal ini dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak utuh atau bahkan kesalahan dalam penafsiran data. Berikutnya yaitu keseimbangan. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan kesederhanaan dengan kriteria lainnya seperti keakuratan, relevansi, dan kompleksitas fenomena yang diteliti. Teori yang baik harus mampu menjelaskan dengan jelas tanpa mengabaikan elemen-elemen penting yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam. Teori dapat dinilai berdasarkan seberapa terbukanya terhadap kemungkinan lain. Hal ini penting dalam paradigma praktis, di mana teori dianggap sebagai sudut pandang yang mengakui keragaman dan dialog dengan perspektif lain, serta mengakui ketidaklengkapan dirinya.
Teori dalam ilmu komunikasi. Nah, teori dalam ilmu komunikasi itu seperti petunjuk atau panduan untuk memahami cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya teori tentang bagaimana pesan yang kita sampaikan bisa diterima atau ditafsirkan berbeda oleh orang lain. Ketika kita membaca teori komunikasi, kita sering merasa seperti, "Ah," atau baru sadar ada hal-hal yang sebelumnya tidak kita pikirkan, karena teori itu memberi perspektif baru. Teori ini tidak dibuat oleh satu orang saja, tetapi melalui kerja keras banyak orang yang terus meneliti dan berdiskusi. Ini artinya teori komunikasi terus berkembang seiring waktu. Ada teori yang tetap relevan meskipun sudah lama, karena terus diperbarui dengan pengetahuan baru dari banyak ahli. Teori yang bertahan lama seperti ini sangat bernilai karena membantu kita memahami komunikasi dengan lebih baik dan selalu digunakan sebagai acuan. Jadi, teori komunikasi itu penting karena memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita berinteraksi dan terus berkembang berkat kontribusi dari banyak orang. Pemahaman teori komunikasi melalui metafora. Yang pertama ada prisma teori komunikasi. Bayangkan teori komunikasi seperti prisma yang dapat memecah cahaya menjadi berbagai warna. Setiap teori memberikan wawasan berbeda tentang komunikasi, seperti warna yang berbeda dalam prisma. Dengan melihat teori-teori komunikasi melalui metafora ini, kita bisa lebih mudah memahami bahwa setiap teori memiliki sudut pandang sendiri, dan kita bisa memahami komunikasi dengan lebih lengkap melalui gabungan perspektif ini. Kemudian yang kedua, metafora proyek. Teori komunikasi bisa juga diibaratkan seperti sebuah proyek pembangunan yang terus berkembang. Setiap sarjana yang memiliki dan mengembangkan teori komunikasi berkontribusi pada bangunan besar ini yang tidak pernah selesai. Meskipun sudah ada teori-teori yang kokoh, selalu ada ruang untuk penyempurnaan atau penambahan ide baru karena komunikasi itu sendiri adalah proses yang dinamis. Kemudian yang ketiga, metafora eksplorasi. Teori-teori komunikasi dapat dianggap sebagai hasil dari eksplorasi, seperti penjelajahan wilayah baru. Proses komunikasi itu seperti sebuah wilayah yang belum sepenuhnya dipahami, dengan banyak jalan yang bisa dijelajahi. Sebagai peneliti atau pembelajar, kita akan mengikuti jalur tertentu, misalnya teori tertentu, namun seringkali kita menemukan jalur baru yang membawa kita ke wawasan yang lebih dalam. Kemudian yang terakhir, fokus penelitian. Setiap penelitian dalam ilmu komunikasi mungkin akan memilih fokus penelitian yang berbeda. Ada yang tertarik pada aspek tertentu seperti komunikasi massa atau komunikasi interpersonal yang lebih mendalam dan detail. Ada juga yang mungkin tertarik pada gambar besar, menghubungkan teori-teori komunikasi untuk melihat pola dan hubungan yang lebih luas. Alih-alih mencoba menghafal semua teori dan konsep secara terpisah, yang lebih penting adalah memahami gambar besar dalam komunikasi dengan memahami keseluruhan konteks komunikasi dan pola yang ada. Kita akan lebih mudah mencari teori yang relevan dengan topik tertentu dan menghargai kontribusi setiap teori dalam membantu kita memahami proses komunikasi yang sangat kompleks. Teori sebagai konstruksi. Teori diciptakan oleh manusia dan merupakan cara pandang yang berbeda terhadap realitas. Setiap pengamat dapat melihat hal yang berbeda dari situasi yang sama. Kedua, observasi dan fokus. Pengamat memilih aspek tertentu untuk diperhatikan, yang menjadikan setiap teori sebagai representasi dari sudut pandang pengamat tersebut. Teori dan realitas. Teori bukanlah catatan tentang realitas, tetapi cara para ahli memahami dan mengorganisasikan fakta. Teori tersebut syarat nilai dan tidak pernah netral. Keterbatasan teori.
Teori selalu memiliki batasan, mengabaikan beberapa aspek dan fokus pada yang lain. Tidak ada satu teori pun yang dapat mencakup seluruh kebenaran dalam ilmu sosial. Evaluasi teori. Teori adalah gambaran dan pemikiran pada sewaktu-waktu tertentu dalam komunitas akademik. Mereka terus berkembang seiring dengan perubahan dalam disiplin ilmu. Teori sebagai argumen. Teori dipandang sebagai argumen untuk suatu pendekatan tertentu dalam memahami dunia, dan setiap disiplin memiliki cara sendiri untuk menyampaikan teori tersebut. Evaluasi teori. Teori harus dinilai berdasarkan kegunaannya dalam membantu peneliti menjawab pertanyaan dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, teori komunikasi adalah alat konseptual yang membantu kita memahami, menjelaskan, dan memperbaiki proses komunikasi. Ia tidak hanya bertujuan untuk mencerminkan kenyataan, tetapi juga menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan tindakan praktis dan inovatif. Teori evaluasi didasarkan pada kegunaannya, dan teori yang baik akan terus relevan karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.